Shalom sahabat-sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, sahabat-sahabat yang terkasih, ketika kita membaca teks ini, maka kita langsung tahu identitas siapa tokoh yang dimaksud di dalam teks ini. Dia adalah Zakheus. Bahkan ada lagunya ya Bapak Ibu. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, dari syair lagu ini kita tahu bahwa Zakheus memiliki keterbatasan fisik ya, badannya pendek. Dia berada di antara orang-orang yang banyak dengan tinggi badan yang jauh lebih tinggi dibanding tinggi badannya dia ya. Tetapi kita di sini mau belajar bagaimana Zakheus naik level pengalaman imannya bersama Yesus Kristus. Zakheus di sini memiliki komitmen. Zakheus memiliki niat terlebih dahulu. Dia mau melihat orang apakah Yesus itu. Jadi meskipun dia terbatas, meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi hal positif yang perlu kita perhatikan adalah dia punya semangat, dia gigih sekali, dia tidak mau menyerah. Ketika dia punya niat untuk naik level, dia mau melihat Yesus. Coba kita perhatikan, dia tahu badannya pendek tapi dia gigih, sahabat-sahabatku. Dia memanjat pohon ara, akhirnya dia melihat Yesus. Ya, akhirnya Yesus melihat Zakheus dan Yesus bilang, ini bahasa saya sendiri ya. Yo Zakheus, turun, aku mau ke rumahmu. Yuk, aku mau ke rumahmu Zakheus. Akhirnya Zakheus senang sekali bahwa Yesus mau menumpang di rumahnya. Sahabat-sahabat inspirasi yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa di antara kita mungkin saja ketika memutuskan untuk mau naik level di dalam pengalaman iman bersama Yesus, itu setelah terjadi peristiwa atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, misalnya habis terjadi sebuah masalah, maka kita merenung, merefleksi, lalu kita punya komitmen untuk aku mau naik level dari masalah yang ada. Tetapi berbeda, ada juga manusia yang punya niat terlebih dahulu sebelum terjadi masalah. Dia punya niat terlebih dahulu untuk memutuskan aku mau naik level, aku mau keluar dari zona nyamanku, aku mau lebih dan lebih lagi menjadi murid Yesus yang pioner, yang unggul seperti Zakheus ini ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu ketika kita di tengah-tengah masyarakat dan gereja tentunya. Kalau kita mau punya komitmen untuk keluar dari zona nyaman, itu artinya ada tantangan baru yang nantinya akan menjadikan kita naik level pengalaman iman bersama Yesus Kristus. Terakhir di ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita tahu ya, ini sebagai bentuk bahwa Zakheus benar-benar serius mau berubah ketika niat baiknya untuk
naik level itu disambut oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia gak main-main. Dia mau mengembalikan apa yang dia peras 4 kali lipat, saudaraku. Nah, kita bersama telah belajar pada renungan hari ini. Maka pertanyaannya untuk kita sekalian, bagaimana dengan kita? Kita masuk yang apakah kita dengan cepat melihat kesempatan bahwa oh ya, aku tahu ketika aku keluar dari zona nyaman aku akan naik level, atau kita menunggu ada masalah terjadi dulu baru akhirnya kita belajar dari masalah itu, kita keluar dari zona nyaman dan kita sudah berhasil naik level pengalaman iman bersama Yesus Kristus. Selamat merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini di mana kami boleh belajar, boleh merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami renungkan pada pagi ini menjadi terang untuk kami beraktivitas hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap hati kami untuk kami terus memiliki komitmen lebih dan lebih lagi memiliki pengalaman iman bersama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.